Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, guru-guru hebat ya, guru SMP di Kabupaten Bogor maupun yang di luar Kabupaten Bogor. Meskipun pesertanya baru sedikit ya, baru ada 8 peserta ya, termasuk dengan saya. Tapi kita mulai saja ya pelatihan kita, pelatihan asesmen dalam kurikulum paradigma baru tahap yang kelima. Bapak Ibu semua, marilah sama-sama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui daring ya, Google Meet. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang ketiga ya pelatihan kita di asesmen paradigma baru ya, kurikulum prototype. Bapak Ibu hari ini akan mendapatkan materi tentang pembelajaran kolaboratif ya, nanti akan bersama dengan Ibu Dr. Wulan ya, Widaningsih, tentang pembelajaran kolaboratif ya. Bapak Ibu semua, kita refleksi dulu ya pembelajaran di hari-hari yang sebelumnya. Di hari pertama Bapak Ibu mendapatkan tentang asesmen modul ya Bapak Ibu ya, sebagai pengganti RPP, di mana di dalam kurikulum prototype ya, kurikulum paradigma baru, Bapak Ibu diharuskan nanti membuat modul, asesmen modul ajar ya, sebagai pengganti RPP, di mana di dalam asesmen modul ajar itu dilengkapi dengan berbagai informasi ya terkait dengan pemetaan peserta didik ya, sesuai dengan bakat, potensi ya, karakteristik siswanya masing-masing ya. Kemudian di hari yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan tentang, suaranya kecil. Ya, sebentar udah besar ya. Ini mungkin karena WiFi. Di hari yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan materi tentang asesmen diferensiasi produk ya. Itu juga tidak kalah pentingnya, di mana membelajarkan siswa berdiferensiasi dan mengasesmennya, menilainya juga secara berkeadilan ya, sesuai dengan keadaan murid-muridnya ya, dari diferensiasi konten, produk, dan prosesnya ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, pada hari ini, hari yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan pembelajaran kolaboratif yang memang harusnya di awal-awal ya, itu biasanya pelatihan sebelumnya itu diberikan di awal ya, karena narasumber kita luar biasa sibuknya ya, sehingga baru bisa hari ini untuk memberikan materi tentang pembelajaran kolaboratif ya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas nanti di dalam kurikulum paradigma baru, Bapak Ibu harus bisa membelajarkan siswanya di kelas secara kolaboratif ya, tematik, melibatkan berbagai siswa, di mana kehidupan di masyarakat ya, kehidupan masyarakat harus kita kontekstualkan, dibawa ke dalam pembelajaran ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, bagaimana nanti pembelajaran kolaboratif yang akan diberikan di dalam kurikulum paradigma baru ini? Mari kita simak ya bersama-sama, kita diskusi, sharing ya bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Wulan Widaningsih. Kepada Ibu Wulan Ibu Dr. Wulan Widaningsih, silakan. Silakan Bu. Baik Pak Darmo, terima kasih Pak Darno. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang terhormat Bapak Sudarno selaku Ketua Forum. Kemudian selamat siang guru-guru hebat ya, yang hari ini meluangkan waktunya dalam kegiatan webinar assessment ya, assessment kurikulum paradigma baru. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Segar?
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Seger. Bu Endang seger, Pak Ihsan seger ya. Seger, kelihatan seger banget udah makan kali ya. Dan ini siap menerima ini ya materi dari saya tentang pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif itu bukan pembelajaran yang baru ya, itu sudah lama kita ketahui. Ini masuk pembelajaran K13 yang merupakan perpanjangan nantinya dan masih dipergunakan pada kurikulum Merdeka Belajar. Dan pembelajaran kolaboratif ini merupakan salah satu ciri khas ya, ciri khas yang nantinya merajuk atau menapaki pembelajaran kurikulum prototype ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ingin mendaftar sebagai sekolah penggerak gitu ya. Nah, lakukan dulu pembelajaran kolaboratif. Nah, karena pembelajaran kolaboratif salah satu syarat sekolah tersebut berhak mendapatkan sekolah penggerak ya. Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat di sini ya. Saya izin share screen. Ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat ya? Iya, sudah, Bu. Iya, sudah. Pembelajaran kolaboratif learning. Baik. Ada yang ingin menyampaikan pengetahuan teman-teman tentang kolaboratif learning? Bu Endang mungkin? Tahu? Pernah kenal? Iya. Kolaboratif learning. Kolaboratif CTL ya. Ada kan CTL ya? Kolaboratif learning. Nah, di collaborative learning adalah salah satu metode pembelajaran atau bentuk pembelajaran yang mengharapkan siswa-siswanya itu turut aktif membentuk kelompok-kelompok. Di situ ada interaksi, ada komunikasi ya. Kemudian juga ada kerjasama ya, yang menuntut hal tersebut terjadi ya. Di dalam kegiatan Merdeka Belajar nantinya di kurikulum prototype, Bapak Ibu nanti akan sering melaksanakan hal tersebut. Namun namanya lain ya. Itu modul proyek ya, atau pembelajaran modul proyek di kegiatan Merdeka Belajar. Sebenarnya sudah pernah Bapak Ibu juga melaksanakan dan sudah pernah ada collaborative learning itu di kegiatan K13, hanya implementasinya bisa jadi belum pernah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Adapun salah satu syarat, ya sebenarnya kan ini adalah webinar awal ya, webinar awal yang paling awal seharusnya sebelum masuk modul ajar, bahwa ini Bapak Ibu karena belum masuk jadi sekolah prototype atau sekolah penggerak, belum masuk pada penggunaan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototype, maka pergunakanlah model pembelajaran kolaboratif ini pada kegiatan sehari-hari sehari-hari Bapak Ibu ya, mulai dari semester ini ya. Kenapa Bulan? Nah, ini salah satu syarat nantinya kalau Bapak Ibu mendaftar menjadi sekolah penggerak ya. Karena sekolah penggerak menginginkan sekolah yang mendaftar sebagai sekolah penggerak pernah melaksanakan pembelajaran kolaboratif salah satunya. Karena pembelajaran kolaboratif ini menekankan pada aktivitas siswa, juga interaksi, kerjasama, dan pertukaran informasi. Seperti itu. Kalau sekolah mendaftar sekolah penggerak, itu nanti dapat dananya langsung dari pemerintah ya. Kecuali Bapak Ibu melaksanakan secara mandiri, dana pribadi ya. Nah, ini salah satu bentuk pembelajaran kolaboratif yang akan memfasilitasi Bapak Ibu
menuju ke sekolah penggerak ya. Nah, ide dasar jadi paham ya mengapa kita harus mempelajari ini ya pada saat ini gitu ya di semester ini dan kita harus melaksanakannya ya karena kepentingan nantinya menuju pada kurikulum prototipe ya di awal tahun mungkin Bapak Ibu akan laksanakan. Ide dari filosofi pembelajaran kolaboratif itu dari John Dewey ya yang menuliskan tentang buku Democracy and Education yang isinya bahwa kelas merupakan cerminan masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Ada dua kekuatan kolaboratif. Jadi begini ya, kolaboratif itu mengambil kegiatan atau aktivitas di masyarakat ke dalam ruang-ruang kelas. Jadi ruang kelas kena diskenario-kan seakan-akan kegiatan di masyarakat ya, seperti itu. Nah, ada dua kekuatan kolaboratif yaitu realisasi praktek dan yang kedua menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial ya. Realisasi praktek maksudnya kegiatan dalam pembelajaran ini berbasis proyek atau portofolio yang mengetengahkan tentang aktivitas kolaborasi di kehidupan nyata ya atau misalnya di lingkungan lokal kontennya itu pertanian maka permasalahan lokal konten pertanian dibawa ke kelas ya kemudian didiskusikan dan diambil pemecahan masalahnya. Demikian juga dengan menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial. Kalau satu arah kan biasanya pasti gurunya yang pintar, anak-anaknya hanya menengadahkan tangan kan ya, menerima saja. Nah, tetapi kalau berinteraksi sosial, mereka yang menumpukan sendiri masalahnya, maka anak-anak akan ada komunikasi, akan ada interaksi. Di situ kecerdasan sosial anak akan teruji. Komunikasi anak akan muncul ya antar teman gitu ya. Jadi komunikasi bulan kan mereka juga komunikasi di luar di luar pembelajaran beda Bapak Ibu, komunikasi ilmiah dan komunikasi non ilmiah itu pasti berbeda. Komunikasi ilmiah menumbuhkan logika berpikir serta kedalaman kritis serta kedalaman berpikir atau lebih kritis nantinya ya. Jadi dua itu yang merupakan kekuatan dari filosofi kolaboratif. Mengapa masih dipertahankan dan masih ada pada kegiatan kurikulum prototipe Merdeka Belajar di modul proyek ya. Seperti itu. Nah, kemudian metode kolaboratif didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai siswa proses pembelajaran sebagai berikut ya. Nah, belajar itu aktif dan konstruktif ya. Jadi, anak awalnya tidak memiliki pengetahuan apa-apa, kemudian membangun pengetahuannya sendiri, konstruksi pengetahuannya, sehingga muncul kesadaran atau bisa melakukan refleksi dari pembelajaran tersebut. Di sini enak Bapak Ibu, kita hanya tinggal mengarahkan saja. Anak yang mencari data, anak yang mengumpulkan konten ya, apalagi sekarang kita anak-anak itu lebih terbiasa dengan gawai ya dan mencari fakta serta materi itu bisa sendiri di internet ya, kita tinggal mengarahkan saja. Kemudian mereka mengkonstruksi kesimpulan ya, seperti itu. Kemudian belajar itu tergantung pada konteksnya dan kolaboratif itu konteksnya tentunya yang dekat dengan mereka. Konteks dari sini artian bahwa lingkungan yang diambil ya, pembiasaan yang diambil itu yang tidak jauh dari apa yang mereka miliki di rumah maupun di sekitar sekolah. Kalau sekolahnya di tepi pantai, maka problem solving yang mereka ambil adalah tentang
problem pantai, di wilayah pantai. Kalau wilayahnya itu, wilayah sekolahnya dekat dengan pabrik-pabrik, maka konten problemnya yang diambil adalah pabrik-pabrik di sekitar sekolah dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi sangat dekat sekali dengan konten sekolah ya. Lokal contents ya. Itu juga yang nantinya ada atau hadir pada kurikulum prototype ya. Kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka Belajar, CP-CP-nya itu sangat dekat sekali dengan aset ya, dengan aset sekolah atau aset lingkungan sekolah. Jadi berbasis konten wilayah sekolah, baik pengerjaan modul ajar maupun pengerjaan modul proyeknya. Bapak Ibu sudah belajar kan? Waktu di hari pertama tentang itu? Iya. Baik, yang ketiga, siswa itu beraneka latar belakangnya. Jadi, karena siswa beraneka latar belakang, bagus sekali jika mereka disatukan dalam satu kelompok, kemudian mereka berakulturasi budaya pada pembelajaran yang kita siapkan. Kemudian, belajar itu bersifat sosial. Nah, selama ini kita akan anggapan kalau kita itu mentransfer ilmu dari ilmu yang kita miliki kepada siswa-siswi kita. Sebenarnya bukan. Ya. Kalau ilmu itu sekarang sudah ada di mana-mana. Mereka lebih bisa mencarinya di YouTube, ya, di Instagram, ya, di internet, di Google dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah sosialisasi di antara mereka. Karena ada suatu ungkapan bahwa keberhasilan seseorang itu bukan karena kognitifnya, bukan karena dia pandai menghafal, bukan karena nilai rapotnya bagus, bukan. Tetapi yang utama adalah kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia berkolaborasi, bisa nyambung dengan yang lain ya. Bapak Ibu mungkin merasakan bagaimana sulitnya di sekolah itu melaksanakan kolaborasi. Terkadang teman satu kerja kita berbeda pendapat ya. Nah, bagaimana kita menyatukan pendapat itu? Bagaimana kita hidup bersanding dengan perbedaan pendapat itu tanpa ada ekses ya? Bagaimana kita terus maju bersama-sama dalam perbedaan? Nah, itu yang orang yang mampu melaksanakan itu ya bisa lentur ya, bisa melesat kepada yang lain. Ya, itu adalah kemampuan sosial lah yang menjadi penentu kesuksesan dan keberhasilan seseorang sebelum yang lain-lain, maka sebelum kemampuan yang lain. Oleh karena itu sangat penting pembelajaran ini diketahui oleh siswa dan sangat penting pembelajaran ini menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupannya sehari-hari ya, untuk mempermudah itu nantinya. Nah, ini nanti di sini bisa kita simpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu satu dengan yang lain. Jadi, situasi kolaborasi ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan ya. Jadi bentuknya dikelompokkan, kemudian diberikan peran masing-masing siswa, kemudian mereka saling ketergantungan, saling tolong-menolong dan membantu ya satu sama lain ya. Kerja kelompok ini sering kita laksanakan, tetapi mungkin perlu adanya arahan yang lebih intensif. Nah, makanya nanti ada asesmennya ya. Ada asesmennya yang nantinya menjadi pola atau menjadi arah Bapak Ibu untuk bisa lebih tertib lagi dalam melaksanakan pembelajaran kelompok ini, pembelajaran kolaboratif ini. Nah, intinya, kuncinya pada setiap pembelajaran kita mengetengahkan atau mengutamakan kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Harus betul-betul kita
dengan seksama melihat itu pada dinamika kelompok ya. Benar nggak ada kerjasama atau ada hanya satu orang saja yang leadernya ya, yang pintar itu, yang bisa, yang mau ngomong atau yang bekerja gitu ya. Benar nggak ada interaksi ya. Nah, biasanya dalam satu kelas ada misalnya di sekolah tersebut ada siswa disable ya, disabilitas gitu ya. Nah, itu juga tetap di-include ya, diajak untuk berkelompok juga ya, karena malah sangat penting mereka itu berinteraksi dengan siswa normal ya, agar siswa normal itu paham bahwa siswa disabilitas itu merupakan bagian dari kehidupan mereka. Demikian juga siswa disabilitas merasa diakui ya, seperti halnya siswa normal dan sebagainya ya. Nanti kita akan bercerita dan bisa sharing bagaimana kita mengatasi siswa-siswa pasif dalam dinamika kelompok ya. Dan kemudian kita pastikan di dalam kelompok itu ada pertukaran informasi ya. Artinya setiap kelompok atau setiap siswa dalam kelompok itu aktif, kemudian menemukan data atau informasi, sharing data dan informasi, kemudian menyimpulkan serta mempresentasikan data atau informasi yang mereka dapatkan berbasis LK ya, lembar kerja kita yang berbasis problem solving atau yang lainnya. Nah, masih masuk pada harkat kolaboratif ya, pada konten kolaboratif. Bahwa kolaboratif itu di dalamnya ada share ide ya, share ide. Share ide itu bisa jadi dilaksanakan oleh siswa yang pandai ya, siswa higher gitu ya. Tetapi bukan berarti siswa middle juga berdiam diri, pasti dia juga akan share ide. Nah, kemudian gimana siswa yang lower bulan, kan mereka itu pasif ya, tidak apa-apa ya, kan mereka belajar ya, belajar istilahnya. Jika siswa pandai itu share ide, nah minimal dia tahu bagaimana proses share ide itu muncul dari siswa yang paling pandai. Ya, jadi bentuknya itu homogen ya. Nah, kemudian bagaimana share ide itu diramu sedemikian rupa menjadi kalimat atau kata-kata ya. Jadi dengan melihat, dia itu masih jatuhnya melihat, kemudian merekam ya, memahami untuk siswa yang lower itu sudah bagus, karena nantinya kita akan laksanakan terus kegiatan ini dan kita lihat perkembangan tingkah laku siswanya ya. Baru kita masukkan pada penilaian pencapaian nantinya kan. Nah, di dalam kegiatan tersebut juga ada kolaborasi ya, kolaborasi kan latar belakang berbeda-beda ya, nanti saling memberikan masukan. Ada diskusi ya, diskusi terkadang anak memang agak sulit untuk berdiskusi ya, karena pasifnya, apalagi pandemi seperti ini ya. Kadang ide-ide baru itu tidak muncul karena mereka kurang terasah lost learning nih ya selama 2 tahun, tapi tidak perlu berkecil hati, kita terus berusaha, anak-anak kita berbaik sangka pasti mampu melaksanakan diskusi ya. Kemudian ada community di situ, nanti akan terlihat ciri khas anak ya. Anak sains akan membuat community sains ya, anak matematik buat community matematik, anak sastra pasti memuat community sastra. Di situ mereka akan menemukan sainsnya, fashionnya ya, di situ di dalam kolaboratif ini akan menemukan. Nah, di dalamnya juga ada brainstorming ya. Brainstorming artinya pemecahan masalah, karena nanti pembelajaran itu berbasis problem solving yang akan kita berikan ya, selain materi-materi yang berhubungan dengan KD yang akan kita berikan ya. Tapi harus ada brainstormingnya, ada pertanyaan tunggal atau pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diangkat. Nah, ada interaksi di situ ya, jelas ada interaksi, nanti kan ada peran
siapa ketua, siapa presenter, siapa notulen ya, kemudian siapa pencari data ya, dan sebagainya. Nah, model-model CTL ya, collaborative teacher learning sebenarnya ya, ini kan sudah pernah kita pelajari Bapak Ibu di awal implementasi kurikulum 2013. Kalau tidak salah di 2016 dan di 2018 kurikulum 2013 revisi ya, kita pernah diberikan pengayaan tentang learning together, team game tour, namen, group investigation ya, ini sama kayak discovery ya, group investigation itu. Kemudian akademik konstruktif ya, ada juga jigsaw ya, jigsaw itu masih dipergunakan, masih bagus ya. Jadi masih dipergunakan pada kegiatan kami, guru penggerak dalam permainan dinamika kelompoknya ya. Untuk jigsaw ya, Bapak Ibu bisa menggunakan model ini juga ya. Kemudian student team activities ya. Student team achievement ya, STAN, complex interaction, team, accelerated interaction, cooperative learning ya, cooperative integrated reading and competition ya, ini untuk bahasa ya. Nah, ini juga bisa. Nanti saya share bagaimana model ini bisa diimplementasikan, dilaksanakan di kelas ya. Sebelumnya Bapak Ibu pahami dulu apa itu namanya ya, kolaboratif itu seperti apa. Apakah kita sudah pernah melaksanakannya di kelas? Iya. Nah, kita masuk sintak kolaboratif. Sintak itu adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif ini ada di setiap model pembelajaran ya, yang K13 itu. K13 kan udah pakai problem based learning, sudah pakai discovery learning, pakai scientific ya, dan pakai inquiry ya juga pakai ya. Nah, sintaknya hampir sama dengan sintak kolaboratif learning ya, karena bagian-bagiannya itu hampir mirip ya, hampir sama. Ada pengelompokan, pencarian data, kemudian ada juga presentasi ya. Nah, sebelum masuk ke sintak, nah di sini sintaknya ya. Nah, kolaboratif yang ingin dititik beratkan pada kegiatan saya, pada kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini adalah kolaboratif antar mapel Bapak Ibu ya. Jadi kolaboratifnya tidak hanya satu mapel saja ya, cuman mapel kita, tetapi beberapa mapel seperti halnya modul proyek ya. Jadi ada kesinambungan, ada keselarasan antara materi-materi yang disajikan antar mapel, digabungkan, kemudian dibuat proyek, disajikan pada siswa dalam bentuk sintak-sintak kolaboratif. Nah, ini ya, nanti arahnya ke sana. Sehingga kita juga akan berikan penilaian secara utuh, sesuai seperti halnya modul proyek ya, penilaian secara utuh, mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan ya, yang menjadi inti pembelajaran kolaboratif learning. Ini sintaknya. Menurut Reed tahun 2004, dalam mengembangkan collaborative learning ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, judgment. Pada tahap ini, pengajar melakukan penilaian terhadap kemampuan minat, belajar, dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Lalu siswa dikelompokkan. Kemudian dan siswa yang pandai, siswa yang sedang, dan siswa yang rendah itu dijadikan satu. Jadi kelompok itu homogen ya. Nah, tapi sebelumnya sama kan? Seperti halnya modul ajar atau modul proyek.
atau diferensiasi ya, yang kemarin sudah disajikan tuh tentang diferensiasi. Atau besok ya, saya lupa. Nah, apa tuh Bulan? Ini loh, kita harus data dulu minat-minat anak ya, sesuai dengan gaya belajar dia, visual, audiovisual ya, kinestetik, atau dengan kesiapannya, siswa yang rendah, siswa yang sedang, siswa yang tinggi ya, lower, middle, higher ya, atau yang mana lagi? Atau siswa, atau dilihat dari minat ya, minat siswa, sukanya sastra, yang sukanya seni, kemudian yang sukanya sains ya, nah, yang sukanya gerak olahraga ya, kita pilah-pilah dulu. Nah, dari ke latar belakang yang berbeda itu, nah, kita bagi siswa-siswa kita dalam suatu kelompok, dan dalam satu kelompok harus homogen, tidak boleh heterogen. Kenapa? Karena nanti di situ kan ada interaksi, ada kolaborasi, ya, ada kerjasama, ya, saling mengisi dan sebagainya. Baik, setelah beres kita bikin kelompok siswa dengan sesuai dengan yang homogen, ya. Nah, kita masuk pada exploration, ya, eksplorasi, ya, mencari, ya. Nah, setelah melakukan pengelompokan, lalu pengajar mulai memberikan tugas. Misalnya memberikan permasalahan agar dipecahkan oleh kelompok tersebut. Dengan masalah yang diperoleh, semua anggota kelompok harus berusaha untuk menyumbangkan kemampuan berupa ilmu, pendapat, ataupun gagasan. Nah, misalnya mapel kita bahasa. Bulan kalau menghafal bahasa itu nggak ada problem, kata siapa? Banyak, ya. Banyak, ya. Misalnya siswa masih bersikap atau berkata kurang santun gitu ya. Dihubungkan dengan materinya ya. Materinya misalnya teks prosedur ya. Ketika menyampaikan prosedur ada kalimat-kalimat kurang santun atau kata-kata tanya atau kata-kata perintah pada teman sebaya atau yang di atas misalnya kurang santun pada titik mana, kan eksplor anak, nanti anak mendata ya. Di kantin dia nyimak, dia rekam. Di perpustakaan dia nyimak, dia rekam bahasa teman-teman yang tanpa diketahui. Atau di daerah dia dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi basis solving ya. Basis permasalahan. Pokoknya pinter-pinternya guru ya. Dan harus disandingkan dengan ya, kita memang harus kreatif ya, inovatif untuk menemukan masalah yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di sekeliling kita atau di sekolah kita misalnya ya. Dan itu harus berhubungan dengan beberapa mapel ya. Baik, sekarang transformation. Dari perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, lalu setiap anggota saling bertukar pikiran dan melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini mulai transformasi ya. Setelah explanation, mencari data, diberikan masalah, dicari ya jawabannya, kemudian ada diskusi di sini, transformasi ya. Dengan begitu, siswa yang semula mempunyai prestasi rendah, lama-kelamaan akan menaik prestasinya karena adanya proses transformasi dari siswa yang lain yang memiliki prestasi yang tinggi. Maksudnya di sini diharapkan adanya contoh ya, jadi anak itu bisa belajar dari temannya yang pintar. Oh, ternyata dia cara menemukan ide itu begini. Oh, dia caranya mengeluarkan kalimat untuk merealisasikan sebuah gagasan atau ide itu caranya begitu ya, gitu ya. Oh, dia ada aja kata-katanya bahasanya. Oh, dia caranya merangkaikan kalimat itu seperti itu ya, seperti itu. Jadi dia akan melihat ya, dia akan mengcopy, merekam apa yang dilakukan teman-temannya yang pandai. Nah, di situ merupakan nilai plus tambahan bagi siswa yang lower atau yang kurang
untuk bisa mentransformasi informasi dari teman-temannya yang cukup pandai gitu ya. Seperti itu. Tentunya ini dengan arahan ya. Jadi tidak liar anaknya. Jadi disiapkan oleh kita LK-nya, skenario-nya ya, agar mereka bisa mengisi LK tersebut. Kemudian presentation ya. Setelah itu dipresentasikan hasilnya. Setelah selesai melakukan diskusi dan menyusun laporan, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada salah satu kelompok melakukan presentasi, maka kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut dan lalu menanggapi ya, seperti itu ya. Kalau diskusi itu anak-anak tuh agak kurang gitu mengeluarkan suara ya, kemudian ragu-ragu, ya itu memang betul Bapak Ibu, itu adalah dinamika di setiap sekolah anak-anak kita, khususnya siswa Indonesia, itu di dalam sebuah penelitian agak kesulitan untuk bertanya dan menjawab. Itu yang rendah literasinya itu ketika dia bertanya dan menjawab juga bagian dari literasi kan ya. Nah, ketika dia presentasi mungkin dia bisa membacakan hasilnya. Tetapi ketika bertanya, ya itu kan pemahaman dari presentasi kelompok lain itu yang agak sulit ya. Nah, tetapi itu merupakan pekerjaan kita. Agar apa? Agar bisa meningkat. Ya, memang harus dibiasakan bertanya. Kalau perlu kita buat skenario pertanyaan dulu. Ya, di awal itu ya. Sebelum ada diskusi. Sehingga nanti muncul sebuah pertanyaan. Karena sebelumnya di-create dulu oleh kita pertanyaannya. Demikian juga dengan jawabannya. Kadang anak ngejawab sencret aja. Satu kata, dua kata, tidak apa-apa awalnya seperti itu. Nantinya biar mereka mentransformasi, mereka berkembang, mereka konstruk sendiri jawaban-jawabannya. Kemudian mereka berhasil merangkaikan kalimat-kalimat jawaban dari apa yang mereka lakukan dan mereka temukan pada proses eksplorasi yang mereka laksanakan itu ya. Terus kalau ada yang dominan satu nggak apa-apa ya. Ada dominan malah dipacu terus teman-temannya untuk bisa sedominan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, terakhir ada refleksi. Setelah selesai melakukan presentasi, lalu terjadi proses tanya jawab antar kelompok. Kemudian kelompok melakukan presentasi, menerima pertanyaan, tanggapan, sampai sanggahan kepada kelompok lain. Dan kemudian diajukan oleh kelompok lain. Kelompok lain harus bekerja sama secara kompak dan menanggapi dengan baik. Ya, refleksi itu lebih ke, yaitu tadi hasil tanya jawab kita rangkum, kita simpulkan, kemudian refleksi dari materi pembelajaran itu apa. Di dalam bentuk simpulan ya, dalam bentuk teori itu juga bisa ya, atau dalam bentuk penyelesaian soal juga bisa, dalam bentuk penyelesaian paparan penyelesaian masalah juga bisa ya, dan itu disepakati bersama-sama ya, bersama anggota kelompok yang lain. Nah, kalau bisa nanti temanya untuk setiap kelompok itu berbeda-beda ya teman-teman, agar atau materinya yang disajikan juga berbeda-beda agar satu sama lain saling mempelajari ya. Kalau sama kan sudah pernah ditampilkan berarti sudah mengerti kan. Nah, kalau bisa berbeda-beda agar nantinya ada transformasi, ada tanya jawab, serta ada refleksi yang menggairahkan bagi siswa-siswi yang belajar. Kalau pandemi bisa nggak sih? Oh, bisa dong. Apalagi sekarang udah PTM ya. PTM cepet lagi ya. Anak kan biasa di-GC, biasa di-share sama kita materinya. Kita bisa duluan kita melakukannya. Baru kemudian tinggal presentasi di kelas atau penyelesaian LK ya. Nah, kemudian nanti di situ ada diskusi, ada komunikasi ya. Dan itu dilakukan sesering mungkin ya.
Nah, kalau bagusnya sih antar mapel. Kalau antar mapel itu keren ya. Nantinya ada nilai bersama antar mapel. Ya, Bapak Ibu, saya sudah ini nih, sudah ngobrol banyak ya. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada assessment ya. Bu Titin, Bu Anissa, Bu Endang, Pak Isan, Bu En, Bu Ritma, ya. Ada lagi yang lainnya? Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar tentang modul ini ya, modul ajar, modul proyek juga sudah. Kemudian Bapak Ibu sudah belajar STEM. Ada hubungannya nggak dengan pembelajaran collaborative learning? Nyambung nggak sih antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Nyambung nggak Bapak Ibu? Ayo, nanti saya bicara sendiri nih. Nanti saya bicara sendiri, saya pinter sendiri. Khair Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak Khalil dulu atau saya dulu? Oh, silakan Pak Isan. Pak Isan dulu, Pak Isan. Iya udah. Kebetulan Pak Khalil ini sebagai wakakurikulum ya di sekolah saya, alhamdulillah bisa bertemu lagi. Jadi, alhamdulillah. SMP Ini mana Pak? SMP Quran Asalam, Bu. Di Gunung Putri Bu, boarding school. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Mangga. Bismillah, ini Bu, saya mau menanyakan sama juga sih pertanyaannya dengan ke Bu Fitri ya kemarin ya. Tapi saya ingin minta saran juga ke Bu Ibu selaku narsum hari ini. Apakah ada bagaimana caranya kita mengetahui karakteristik si anak, kebutuhan belajar si anak. Kemarin kan saya sudah ngobrol juga Japri ya dengan Bu Fitria ya. Iya. Namun mungkin saya ingin belajar dari guru-guru senior saya di sini tentunya ya. Mungkin punya cara yang lebih simpel gitu. Kan memang ada ya, ada langkah-langkahnya ya, ada proses ini ya MBTI, mungkin kita bisa dikasih kuesioner gitu ya. Iya. Maksud saya selain dari yang kita lihat di kelas, kita sebagai guru kelas ya, kan tentunya juga kita harus lebih dalam lagi ya menggalinya ya. Nah, apakah Ibu punya cara untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kebutuhan belajar si anak ini? Sedangkan kan di sini di engagement ini pada tahap ini pengajar melakukan penilaian terhadap kemampuan, minat, bakat dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi di sini dalamnya itu ada yang pandai, ada yang sedang, atau bisa kita pilih dari segi mapel ya. Ada yang lebih ke, kalau di kita kan ada Diknas ya Bu ya, jadi ada pelajar keagamaan dan Diknasnya ya. Nah mungkin di kita tuh bisa di dalam satu kelompok gitu ya, kita kelompok kan ada yang pintar di bahasa, ada yang dia ciri-cirinya auditori atau kinestetik atau yang lainnya gitu ya. Mungkin Ibu bisa ngasih saran kepada saya gitu, cara simpelnya. Ini saja sih Bu. Iya. Syukron. Iya, terima kasih Pak Isan pertanyaannya ya. Nah, ini memang merupakan kerja bareng kita bersama ya. Bagaimana caranya kita memilah latar belakang siswa dilihat dari karakteristiknya ya. Nah, di dalam sekolah penggerak ya, Bapak-bapak Pak Isan, itu sebelum kita belajar, kita memulai dulu tes diagnostik ya, tes diagnostik siswa yang dilakukan oleh BP. Tes diagnostik ini, diagnostik ya, ini ada yang yang kognitif dan ada yang non kognitif. Yang kognitif yang berhubungan dengan minat berhubungan dengan kesiapan siswa ya. Dengan kesiapan siswa itu yang rendah, sedang dan tinggi ya. Nah, dari mana itu? Ini BP pekerjaannya ya, pekerjaannya. BP kan sudah menerima nilai rapot siswa ya. Nah, tinggal mengklasifikasikan ya.
mana siswa yang punya ranking mungkin dari rapot ya, bisa berdasarkan ranking rapot ya, mana yang di angka 1 sampai 10 rankingnya, mana yang di angka, mungkin ranking tidak disampaikan pada siswa, ini hanya pengetahuan sih untuk kita memilah-milah aja ya, mentes diagnostik mereka gitu ya, mana yang bagian middle-nya, mana yang lower-nya, atau dibuat per mapel sendiri. Kalau di sekolah saya, kebetulan sekolah penggerak, itu dibuat per mapel. Jadi setiap mapel mengeluarkan soal, misalnya 20 soal, mana siswa yang termasuk bisa menjawab di nilai 8 atau di nilai 7 ke atas, di tengah, dan mana yang sangat kurang gitu ya. Nah, itu nanti menjadi klasifikasi kita dan disajikan kepada atau diberikan kepada guru-guru ya, sebagai basic untuk nantinya sebagai basic atau landasan untuk mengajar ya. Demikian juga dengan di sekolah penggerak ya, untuk non kognitif ya. Nah, itu ada ini Pak, ada kuesioner ya, seperti kuesioner seperti itu ya, yang menunjukkan, jadi di ini di manage sebelumnya, jadi bukan oleh masing-masing guru ya, jadi oleh tim BP gitu Pak ya. Mana yang minatnya seni, olahraga, budaya ya, kemudian sains gitu ya, sosial ya, itu dibuat sebuah kuesioner. Kalau nggak salah Bu Fitri punya tuh ya ininya give form-nya ya. Nah, sehingga anak nanti terakhir hasilnya bisa dipilah-pilah sesuai minat. Demikian juga dengan gaya belajar, Bu Fitri juga punya kalau nggak salah. Nanti minta share aja. Kalau minat itu tinggal share di give form, anak nanti menjawab. Nah, kemudian udah beres nih. Nah, ini replika atau ciri karakteristik siswa ini nanti dibagikan kepada wali kelas maupun kepada guru-guru sebelum mengajar di awal pembelajaran, di awal tahun ya. Di awal tahun atau di awal semester gitu ya. Nah, setelah punya rekap semua, nah inilah yang menjadi basic atau dasar kita untuk bisa melakukan pembelajaran kolaboratif, STEM, berdiferensiasi, semua pakai itu. Pakai bahan itu. Jadi disiapkan memang ya. Kalau pengen pandai, pengen yang praktis bulan, yang praktis mah tinggal ngacung-ngacung aja ya. Ayo siapa yang suka sinetron, siapa yang suka sinetron? Tunjuk tangan. Siapa yang suka dengerin lagu, tunjuk tangan. Berarti dia auditori ya, pindah ke sebelah sana. Kalau nonton sinetron visual berarti dia pindah ke sana ya, dan sebagainya ya. Jadi pakai pertanyaan-pertanyaan yang clue-nya itu merujuk pada psikologi gaya belajar ya. Seperti misalnya nih ditampilkan tulisan misalnya. Tampilkan tulisan. Coba tampilkan tulisan. Mana huruf yang paling besar, yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri menurut kamu? Coba tutup tangan kanannya, tutup tangan kirinya. Itu bisa dengan seperti itu ya. Kalau huruf yang terlihat lebih besar itu huruf di sebelah kanan gitu ya, yang lebih terbaca, sebelah kirinya tidak terbaca, berarti dia masuk kotak kiri. Demikian sebaliknya gitu ya. Bisa Pak pakai pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada pertanyaan psikologi gaya belajar siswa, yaitu bisa dicari insya Allah. Jadi praktis nih, oh yang ini nih anaknya visual, oh ini anaknya kinestetik, oh ini anaknya ini, oh ini anaknya minatnya seni, oh ini minatnya sains, oh anak ini minatnya teknik, kan ketahuan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, tempat duduknya suruh pindah sendiri dan sebagainya. Itu praktis menurut saya. Tapi kalau yang lebih akurat mungkin bisa dipersiapkan oleh BP sebelumnya di awal tahun pelajaran, sebelum masuk kelas ya, sebelum belajar lah gitu. Seperti itu Pak Isan, mudah-mudahan kurang puas jadi bisa ditanyakan lagi nanti di lain waktu. Khair, syukron Bu, Masya Allah, benar Bu. Terima kasih atas sarannya.
Mungkin itu nanti juga yang saya ingin lakukan gitu ya. Kita bisa konfirmasi ke guru BP ya terkait dengan Iya, karakteristik anak. Kemudian juga mungkin bisa ditambah dengan wali santri kan jadi wali siswa ya, wali murid ya. wali murid ya. Buat ditambah informasi di rumah itu bagaimana sih sifat anak ini buat penambahan aja sih. Iya, 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 iya. iya. Nah, Iya. terima kasih Ibu. Syukron Iya, karena Pak Holil mau menanya. Jadi saya iya. syukron. Memang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang peran itu ya, peran komite itu sangat sangat ini ya, sangat berperan sekali di kurikulum prototipe ya. Jadi ketika kita saat memilah-milah siswa juga, saat kita nih kan kita udah punya rekapannya. Nah, itu jangan dikeluarkan dulu rekapannya itu. Nah, kita berikan dulu kepada komite, pada siswa, benar nggak anaknya seperti ini. Kemudian kita data juga ciri khusus ya kalau di sekolah belajar. Ciri khususnya apa siswa itu? Pertama, misalnya anaknya sering terlambat. Nah, ciri khusus kan itu kan ya, ciri khusus. Nah, itu ciri khusus itu yang nantinya akan kita perbaiki, yang diminta oleh oleh orang tua dan juga harus diperbaiki oleh kita. Ciri khusus yang lain apa? Banyak bicara misalnya atau aktif gitu ya, aktif dalam berbicara. Nah, itu juga ciri khusus ditambahkan nantinya. Nah, jadi di situ ada share juga ya untuk dari BP ke orang tua untuk melengkapi gitu ya. Nah, baru kalau udah fit banget, udah sip gitu, baru disebarkan gitu ya kepada guru maupun wali kelas. Baik Pak Holil, mangga. Pak Holil. Oh, ini dikerjain Pak Isan. Gak apa-apa, nanti kan dapat hadiah dua-duanya dari guru ahli. Ya baik Bu, ini menyambung dari pertanyaan Pak Isan ya. Memang beliau memang salah satu guru terbaik di sekolah kami ya. Oh, alhamdulillah, keren, 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 sip. Eh, terkait dengan yang tadi, ini pastinya berkaitan dengan diferensiasi ya. Ada diferensiasi kelas, kemudian diferensiasi cara pembelajaran dan diferensiasi individual ya. Tentunya untuk saat ini mungkin banyak dari sekolah-sekolah yang notabene di dalam sekolah itu belum terdapat guru BP, Ibu. Jadi kebanyakan ya dan yang kami temui juga di sekolah kita belum ada yang memang khusus ada guru BP. Nah, pastinya kita memerlukan instrumen-instrumen untuk menggali seperti tadi yang disampaikan Pak Ihsan, menggali bahwasannya ini anak cenderungnya kemana, audio atau visual atau kinestetik atau mungkin dia di kelasnya seperti apa, kemudian individualnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin dari ibu, mungkin dari tim guru penggerak gitu punya instrumen ya. Jadi guru seperti kita ini bisa juga mengukur secara pasti ya. Walaupun di sekolah kami tidak ada guru BP, minimal kita guru bisa melakukan secara ya mungkin secara berkelompok sesama guru pelajaran. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Silakan saja Pak di manage dengan baik ya di sekolah Bapak. Biasanya kalau kepala sekolah itu termasuk BP ya. Atau BP juga bisa termasuk guru mapel, tapi sebagian waktunya ada sebagian untuk BP. Jadi ngajar 24 misalnya 6 jam itu untuk menjadi BP. Jadi 30 jam dia dibayar biasanya seperti itu ya. Jadi nyempil di Pak Asek, misalnya nyempil juga di guru senior gitu ya, BP itu kalau tidak salah. Jadi bisa nanti ditambah saja jamnya untuk beberapa guru senior untuk menjadi BP. Misalnya 24 jadi 28, jadi sisanya dia BP gitu ya, 2 jam itu. Dan bisa nantinya lebih bertanggung jawab kalau di SK-kan ya, bahwa dia nanti berupaya menjadi BP. Karena kegiatan di Merdeka Belajar itu guru BP itu berperan ya
ada program-program khusus yang nantinya dikelola oleh BP ya, seperti Root Day, kegiatan anti bullying dan sebagainya, bisa oleh kesiswaan sih sebenarnya ya. Tapi di sini BP itu sangat berperan ya, karena setiap semester nantinya dia akan melaksanakan tes itu ya, tes diagnostik itu ya, tes diagnostik, nanti terakhirnya juga tes kepribadian siswa juga ya, ada konten-kontennya banyak gitu ya di kegiatan guru penggerak ya. Nah, silakan saja di-manage saja bagaimana baiknya oleh guru wali kelas juga bisa ya. Wali kelas yang melakukan klasifikasi kan lebih enak ya, wali kelas, jadi tinggal ditambah saja honornya untuk melaksanakan klasifikasi. Kemudian nanti hasilnya diberikan kepada guru mapel masing-masing. Dan jangan sampai hanya sebagai rekap laporan saja, jadi harus dipergunakan pada pembelajaran betul-betul ya. Jadi kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan background apa? Minat. Background apa nih cocoknya? Background gaya belajar. Background apa ya? Jadi nanti lebih jelas lagi besok. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Kolaborasi juga sudah berdiferensiasi ya, tapi di pengelompokannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke asesmen. Terima kasih ya Pak Holil pertanyaannya, Pak Ihsan. Mudah-mudahan. Sami-sami Bu. Sami-sami Pak Holil, Bu. Iya. Terima kasih, ini pada keren, masih webinar ya. Udah siang-siang begini ngantuk. Nah, kita masuk ke asesmen ya, asesmen collaborative learning. Di sini ada pengertian apa yang maksud dengan asesmen ya. Asesmen adalah penilaian. Asesmen atau penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Nah, jadi kalau mengukur itu kan cuma tinggi badan mengukur ya 150 meter. Nah, jadi hanya sebagai angka saja 150. Sementara kalau penilaian selain kita mengukur jumlahnya berapa, kita juga menginterpretasikan jumlah tersebut. Oh, ini sudah cukup, ini sudah baik, ini sudah sangat baik ya. Jadi menginterpretasikan dari nilai tersebut. Nah, memang buktinya yang mana? Kenapa bisa nilainya jadi baik? Oh, ini karena nilai PTS-nya sekian, nilai rapotnya nilai hariannya sekian ya, nilai UAS-nya sekian. Jadi ada interpretasi itu, ada bukti-buktinya ya. Kemudian penafsirannya, pengukurannya bagaimana ya? Misalnya kumulatif kan, dibagi ya, dikali dan sebagainya. Itu masuk penilaian. Nah, beda dengan evaluasi. Kalau evaluasi sudah melakukan selain kita mengukur, selain kita menafsirkan, mendeskripsikan, menginterpretasi, juga mengambil keputusan dari hasil nilai-nilai yang kita dapat itu ya. Misalnya remedial atau anak itu melakukan pengayaan. Naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus ya, evaluasi udah sampai ke sana ya. Kemudian kita melaporkan, ada laporan gitu ya. Nah, itu perbedaan dari ketiganya. Nah, yang kita laksanakan saat ini, yang akan kita bedah, yaitu tentang asesmen saja, yaitu penilaian. Nah, teman-teman, asesmen yang dilaksanakan pada pembelajaran collaborative learning, yaitu asesmen otentik. Masih mengacu pada K13, pengetahuan, keterampilan, sikap. Yang keempat ada ability di kolaboratif itu. Ability adalah kemampuan tambahan ya. Kemampuan di luar skenario yang kita buat di kelas ya. Misalnya ketika kita memberikan pembelajaran tentang sains ya, ternyata anak itu tergugah dalam kehidupan sehari-harinya ya.
Oh, kalau begitu kita harus selalu menyiapkan air bersih ya di rumah itu. Nah, lalu dia melakukan uji coba penyaringan air bersih ya. Kemudian dilakukan oleh lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan citra baik dari apa yang sudah praktek baik yang sudah dilakukannya. Itu masuknya ability ya. Misalnya dia jadi juara OSN. Nah, itu kan juga ability ya, di luar skenario kita di kelas kan. Nah, dia jadi baik, dia jadi unggul di masyarakat ya. Nah, tahu-tahu dia jadi pecinta alam. Kenapa jadi pencinta alam? Oh, dia soalnya terpengaruh karena pembelajaran geografi, pembelajaran geografinya keren kalau memperlihatkan ini ya, slide-slide miniatur pegunungan ya, miniatur lembah, sungai, pantai ya. Jadi dia menjadi pecinta alam dan sebagainya. Itu ability tambahan. Baik. Dalam pembelajaran assessment pembelajaran collaborative learning juga disampaikan prosesnya ya, berupa input, proses, dan output ya. Jadi penilaiannya di kisaran tidak di akhir saja. Nah, jadi simulasinya mulai dari awal, inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Seperti biasa Bapak Ibu, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana teknik penilaian ya. Teknik penilaian sikap, itu yang kita ambil observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, juga jurnal ya. Untuk pengetahuan ada tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan. Kemudian untuk keterampilan kita lakukan tes praktik, proyek, dan portofolio. Biasanya kalau kolaboratif kita pakainya proyek ya, karena anak membuat sebuah produk ya. Anak dituntut membuat sebuah produk yang nantinya dipresentasikan, kemudian dipamerkan sebagai sebentuk kreativitas dan inovasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana penekanannya pada pembelajaran collaborative learning? Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi kunci ya, menjadi kunci kunci. Kunci pembelajaran collaborative learning adalah ini. Rubrik sikap dan rubrik keterampilan ya, rubrik sikap terutama. Jadi perubahan sikap yang diinginkan secara totally pada pembelajaran ini adalah sikap kerjasama, pertukaran informasi, dan interaksi. Ini ya, yang tadi menjadi kunci. Kunci ya. Karena apa? Ya inilah yang ingin akan kita bangun dari siswa kita. Bisa nggak mereka interaksi tanpa berantem? Bisa nggak mereka interaksi tanpa kasar, jadi santun? Bisa nggak mereka interaksi dengan berbagi informasi keilmuan? Nah, itu yang ingin kita garap pada anak-anak didik kita ya. Nah, ini yang betul-betul kita gali. Oleh karena itu di kegiatan Merdeka Belajar dipisahkan ya. 1 jam itu untuk kegiatan proyek agar mereka berinteraksi secara khusus dalam sebuah proyek. Kemudian pembelajaran yang berbasis penilaian yang berbasis karakteristik ya. Karakter siswa itu harus muncul 20-30% pada pembelajaran kita. Itu adalah tanggung jawab yang besar ya. Tanggung jawab yang besar, apalagi ya kita memang harus ada perubahan ke arah sana ya, agar demi anak didik kita ya. Di sini ada rubrik semangat belajar. Semangat belajar adalah salah satu bentuk kompetensi sikap spiritual yang saya pilih ya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Rubrik rinci semangat belajar di sini ya. Semangat belajar itu implementasi dari informasi. Maksudnya kalau dia punya semangat belajar, pasti informasi yang akan dia dapat dia akan lebih banyak daripada yang lain ya. Misalnya rubriknya sederhana Bapak Ibu. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Mengajukan pertanyaan terkait pembelajaran. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau peserta didik. Nah, nanti jawabannya yang muncul sangat baik, baik, cukup, dan kurang ya.
Nanti kita masukkan pada kisaran yang 3 ini ya. Jangan memberikan nilai kurang pada siswa ya. Kita harus berprasangka baik, anak itu akan berkembang ya, walaupun dia pasif ya. Oleh karena itu tugas kita memotivasi ya, dan memilih agen-agen perubahannya itu di siswa-siswa yang pandai nanti di dalam kelompok yang kita pilih ya. Nah, di sini ada juga kompetensi sikap sosial. Nah, ini ada kesantunan yang dipilih ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat anak itu santun apa belum. Misalnya di proses kolaborasi pertama, anak masih belum santun, dia masih kasar ya. Nah, bahkan ada juga yang nggak bisa ngomong gitu ya, anak diam aja. Nah, belum jelas santun apa tidak kan berarti ya. Tapi dari gelagat juga ketahuan kan sebenarnya. Nah, kemudian dimasukkan di kegiatan pembelajaran kolaborasi 2. Nah, ada kenaikan atau tidak dari sini ya. Di rubrik sikap itu makanya kita latih betul anak-anak itu bisa agar berkembang sesuai dengan kodratnya dan nilai-nilai baik itu muncul pada dirinya ya. Ini kesantunan, misalnya menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. Itu kan dilatih dulu ya. Kita nggak bisa nilai sebelum kita nggak ngelatih. Nanti begini ya. Nah gitu ya. Kalau di sekolah Islam mungkin sudah terbiasa seperti ini ya. Menggunakan bahasa santun, menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat teman dan sebagainya. Tentunya sebelum orang lain kita dulu ya Bapak Ibu. Kita dulu yang harus santun, kita dulu yang harus semangat ya. Kita menilai semangat belajar anak, kita tanya sendiri saat mengajar tidak semangat. Kan jadi ironi ya. Kita menilai santun, kitanya sendiri marah-marah ya. Ketika anak tidak bisa, kita marah. Nah, itu sendiri itu sudah ironi ya. Nah, jadi bentuk kesantunannya itu muncul dari keteladanan kita juga awalnya ya. Dan anak itu boleh salah. Maksudnya begini, anak itu memang bisa saja salah gitu. Tidak harus benar terus ya. Nah, dan tugas kita lah memperbaikinya ya. Nah, karena mereka masih anak-anak gitu. Jadi kita lah yang harus yang dewasa yang memperbaikinya gitu ya. Jadi ketika anak salah, kita tidak perlu marah gitu kan ya, sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak santun ya. Kita harus menyadari bahwa anak kita itu memang tepatnya salah ya, dan boleh salah. Oleh karena itu harus diperbaiki kan gitu. Baik. Ini contoh daftar cek penilaian diri. Daftar cek penilaian diri ini silahkan dibuat saja pernyataannya. Ini biasanya dibuat ketika sebelum melakukan ulangan harian gitu ya. Nah, cek penilaian diri itu diisi sendiri oleh anak-anak. Kalau sekarang pakai Giform ya, gampang, tinggal dimasukkan aja penilaian dirinya ya. Saya menyukai pelajaran bahasa Inggris ya. Saya lebih suka menyelesaikan tugas dengan berdiskusi ya atau tidak ya. Jadi nanti di kumulatif nilainya, nah itu menjadi wajah mereka ya. Kalau nggak suka bahasa Inggris bagaimana Bu? Ya nggak apa-apa. Sekarang mah nggak apa-apa Bu, kita harus berpihak pada anak. Asal ada sesuatu yang dia suka, jangan nggak suka semua. Ya, nggak apa-apa. Baik, contoh penilaian antar peserta didik. Nah ini bentuk kerjasama ya, profil sikap kerjasama yang digali oleh kita. Nanti beda-beda ya profilnya. Kalau yang ini kan profilnya interaksi, kerjasama, bagi informasi. Yang tadi tentang informasi. Kalau yang ini tentang kerjasama ya. Jadi titik beratnya yang kunci yang 3 tadi aja. Informasi, interaksi, kerjasama. Nah, kalau yang untuk penilaian antar peserta didik, kita pilih profil kerjasama. Di sini hujan ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Mau menerima pendapat teman, tidak memaksakan kehendaknya. Ya, ini dijawab oleh temannya nanti. Temannya yang nanti membantu menjawab ya. Dan ini menjadi rekapan kita ya.
Nah, rekapan kita ini kita simpan dengan baik, lalu kita buat jurnal ya. Nah, kita buat jurnal, ini jurnal bisa jurnal penyelesaian masalah siswa misalnya ya. Nah, di sini ada anak memecahkan gelas lalu ditindaklanjuti oleh kita. Nah, jurnal. Artinya jurnal ini hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa yang istimewa ya. Peristiwa yang sangat membahagiakan, bisa peristiwa yang paling buruk sekalipun ya. Nah, di sini ada tindak lanjutnya. Nah, kalau di sini tidak ada penilaiannya ya. Nah, bisa diberikan penilaian, bisa juga tidak ya. Jadi bisa sampai sini saja ya. Penilaian antar peserta didik. Nah, ini nilainya, rekapnya Bapak Ibu. Ya, rekapnya. Ini nama siswa, sikapnya bagaimana, santun, peduli, hasil observasi bagaimana, penilaian diri, penilaian teman, jurnal, lalu dipredikatkan ya. Menggunakan huruf. Nah, kenapa menggunakan huruf? Ya, karena penilaian dengan huruf itu lebih lebih soft ya dibanding nilai angka ya. Dan predikat ini juga kan sebagai bentuk rapot ya dari kegiatan pembelajaran kolaboratif. Bukan nilai rapot maksudnya bukan nilai rapot beneran yang di akhir semester ya. Nah, ini bisa menjadi nilai rapot proyek kolaboratif lah istilahnya seperti itu. Nah, ini penilaian pengetahuan Bapak Ibu, pengetahuan sudah tahu ya mungkin ya. Bentuknya ada tes tulis ya, dibuat kisi-kisinya seperti ini. Nah, tes tulis bentuknya informasi. Sini ada KD, indikator, materi esensial, indikator soal, lalu bentuk soal. Jangan lupa bentuk soal nanti merujuk pada bentuk soal AKM ya. Yaitu PG kompleks, uraian ya. Kemudian juga menjodohkan ya, benar salah, nanti lebih beragam sampaikan seperti itu tes tulisnya. Kemudian tes lisan ya, di sini tes lisan. Tes lisan bisa siapkan KD-nya, lalu pertanyaannya, ini levelnya, pada PTM berapa kita laksanakan, kemudian kita buat rubrik penilaiannya. Ya, ini juga ada penugasan. Nah, kalau penugasan itu harus direkap bersama-sama ya antara mapel-mapel yang akan melakukan kolaborasi ya, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Nah, buat standar penugasan yang sama ya, yang bisa diselesaikan dalam waktu misalnya 4 kali 30 menit misalnya atau 2 jam gitu ya. Nah, jangan sampai lebih ya, jadi standarnya sama, atau jangan sampai yang salah satunya kurang ya. Jadi standarnya tuh sama. Nah, prosesnya diselesaikan dalam berapa hari gitu ya, dalam format kolaboratif tersebut ya, modul proyek ya. Misalnya cara membuat kincir air ya, untuk materi energi pada fisika, pada IPA ya, kincir air. Nah, kalau di bidang matematikanya bagaimana? Nah, itu loh, menghitung air yang diangkat itu jumlahnya itu berapa, kalau kotak kincirnya itu sekian kan gitu ya. Nah, kemudian di bidang ekonomi apa? Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan kincir air, produksi tanaman itu sebelumnya itu berapa, setelahnya itu berapa, berarti kan ada peningkatan secara ekonomi bagi petani. Nah, itu ya. Nah, itu nanti dihitung secara ekonomi misalnya. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada teks prosedur ya, teks cara membuat kincir airnya ya, atau menjelaskan asal mula kincir air dan sebagainya gitu ya. Itu masuk bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris bagaimana cara mempresentasikannya, nanti mempergunakan bahasa Inggris misalnya. Itu juga bisa. Jadi beberapa mapel itu bergabung melakukan kolaborasi, menyelesaikan sebuah proyek ya,
Nah, itu bisa masuk kegiatan collaborative learning ya. Nah, itu ada penugasannya ya. Nanti kalau tes kognitifnya sih masing-masing ya. Tapi kalau sikap sama keterampilannya bisa bersama-sama kalau kolaboratif itu. Ini reka pengetahuan, kita masih pakai predikat ya. Tapi kalau misalnya pakai angka boleh ya. Kalau pengetahuan ya. Nah, tapi kalau sikap ya pakai huruf lah. Ini rubrik kerja ya untuk keterampilan. Nah, ini ada merangkai alat, pengamatan, data yang diperoleh, kesimpulan. Nah, ini mungkin untuk proses kerjanya ya. Jadi rangkaian alatnya itu tidak benar gitu ya ketika dia merangkai ya, berarti nilainya 1. Kalau yang ini sudah benar misalnya yang kedua. Yang ketiga sudah benar dan sudah rapi misalnya ya. Dan ekonomis misalnya kita tambahkan, berarti nilainya 3 atau nilainya 4 ya. Rentangnya 1 sampai 4 dan sebagainya bisa ya. Ini misalnya presentasinya pakai kelancaran, pengucapan, intonasi, pilihan kata ya. Ini menggunakan skor juga sama. Nah, yang ini nanti yang kita gunakan Bapak Ibu yaitu proyek ya. Karena proyek itu harus dari keseluruhan. Kita harus menyiapkan waktu 1 minggu khusus untuk proyek kolaboratif misalnya ya. Mulai dari persiapan, perumusan judul, bagaimana anak berdiskusi sampai merumuskan judul ya. Tidak asal cabut misalnya ya judulnya, nanti kita kasih skor. Sistematika penulisan ya saat proyek itu dilakukan untuk mapel masing-masing ya, atau untuk proyek yang akan dilaksanakan oleh anak-anak secara kelompok itu ya dilakukan di sekolah ya, dibantu oleh orang tua juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi orang tua itu ikut campur gitu ya dalam penyelesaian proyek gitu ya, tapi secara utuh, tapi dalam bidang finansial ya, tidak secara utuh menuliskan skrip laporan misalnya tidak ya. Misalnya perlu dana sekian ya untuk mewujudkan taman sekolah, proyeknya taman sekolah gitu ya. Misalnya taman taman bunga atau taman hidroponik atau apalah gitu ya, bisa dilaksanakan di sini ya. Lalu akurasi sumber data, kuantitas sumber data, analisis data, penarikan kesimpulan ya, performan, presentasi dan penugasan hasilnya bagaimana. Sampai foto-fotonya juga dilampirkan, itu dalam bentuk portofolio ya. Nah, portofolio itu bentuknya tidak hanya skor, tetapi juga rangkaian kerja anak, mulai dari memilih bahan, sampai merangkai bahan, sampai uji coba pertama, uji coba kedua, rangkaian akhir bahan, presentasi ya, dari awal pokoknya. Ya, dari awal itu diportofoliokan juga. Selain di penilaian proyek ini juga penilaian portofolio, rangkaian kerja mereka kita nilai juga. Nah, ini menjadi bahan yang luar biasa ya bagi anak ya. Mereka pasti akan merasa senang sudah melakukan proyek kerja bersama teman-temannya, kemudian diberikan penilaian seperti ini. Penilaian keterampilan ya. Nah, ini praktiknya, proyeknya. Salah satu aja bulan ya boleh ya. Proyek portofolio saja misalnya. Kemudian dipredikatkan. Nah, ini hasilnya nanti. Hasil pembelajaran collaborative learning yang dilaksanakan oleh beberapa mapel misalnya. Dalam waktu 2 minggu atau dalam waktu 1 minggu misalnya. Nah, ini dibuat rapotnya khusus ya. Anak-anak senang bisa menjadi pengganti PTS. Ini rapot PTS ya. Dibuat pembelajaran proyek kolaboratif ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana Bapak Ibu. Nantinya
akan terimplikasi pada kita akan terbiasa ya di pembelajaran Merdeka Belajar. Karena di Merdeka Belajar itu proyek harus dilaksanakan 1 tahun 3 kali di SMP itu ya, atau 1 tahun 2 kali, bisa 4 kali juga bisa ya. Nah, kita belajar dari sekarang. Sebelum sampai ke sana, kita belajar dari sekarang bagaimana kita melesatkan profil-profil ya, profil pelajar Pancasila pada pembelajaran proyek kita bisa, atau ini aja profil sikap yang apa yang kita butuhkan, profil sikap kolaboratif yang tadi interaksi, kerjasama, dan informasi itu yang kita masukkan juga sudah cukup ya. Nantinya akan bersinggungan kok dengan pembelajaran kolaboratif Merdeka Belajar nantinya. Ya, karena sekarang kan belum Merdeka Belajar ya, belum sekarang. Bapak Ibu masih KTSP ya, ininya buku 1, buku 2 kurikulumnya. Nanti kalau sudah berubah, tinggal ditingkatkan lagi menjadi modul proyek. Ya, nanti saya akan menyampaikan contoh RPP kolaboratif per mapel atau antar mapel. Juga di sini ada contoh ini ya, contoh apa ini? Contoh rapot modul proyek ya, yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Nah ya, kan seperti ini saja, masih lengkap kita yang ini nih. Kalau kita laksanakan ini ya, kompetensi pembelajaran kolaboratif ya. Kalau modul proyek sekolah penggerak seperti ini. Jadi ini definisi profil pelajar Pancasilanya yang dipilih. Ya, kalau kita, nah mereka sudah lebur ya. Lebur kognitif, sikap, sama afektifnya, sama keterampilannya sudah lebur. Ya, nilainya nilai predikat. Baik, masih ya. Belum berkembang, masih berkembang, sudah berkembang, dan sebagainya. Jadi nanti tinggal checklist. Yang mana mengenal kualitas, misalnya yang mandiri, mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Berkembang. Nah, berarti sudah terlihat ya, berarti berkembang ya. Mengembangkan refleksi diri sudah berkembang. Nah, berarti ya di sini. Jadi kelihatan apanya? Karakternya anak di sini kelihatan. Berarti memang dituntut karakter itu dititik beratkan pada pembelajaran Merdeka Belajar ya, dilihat perkembangannya. Betul-betul kalau ada yang kurang, yang belum berkembang, nanti kita konsultasikan pada orang tua. Tolong diperbaiki yang ini. Nanti selanjutnya kita lakukan bersama BP, kita lakukan pemetaan lagi, mana yang kurang, mana yang harus ditingkatkan, bagaimana hasilnya di ujungnya, dan sebagainya. Itu di modul proyek ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan. Baik, itu saja teman-teman yang ingin bisa saya sampaikan. Saya pelafon belajar guru ahli, dibimbing oleh ahlinya ya. Guru ahli dibimbing oleh ahlinya. Kami berempat ya, Bu Rika, Bu Fitri, saya, dan Bu Desi adalah teman-teman yang tergabung dalam guru ahli yang memiliki semangat untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang kurikulum paradigma baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sampai situ sebelum masuk ke RPP, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Ya, cukup ya. Saya Allah, share Bu. Assalamualaikum. Oh ya udah, Pak Khalil dulu. Iya. Ini hujan deras ya, nggak kedengeran. Kurang terdengar nih ucapan teman-teman. Nih, saya lihatkan RPP-nya dulu ya, sebentar aja. RPP. Kita buka dulu RPP-nya.
Punten Ibu mau izin bertanya. Oh iya, silahkan Pak. Ini berkaitan dengan jurnal sikap tadi ya, Ibu ya. Ya, Eh, ini berkaitan dengan guru PAI dan guru PKN ya, ketika nanti menentukan naik atau enggaknya kan disampaikan dalam rapat kelulusan itu tentang sikap dari para peserta didik atau siswa. Nah, ini ketika ada siswa yang misalkan mempunyai catatan atau jurnal yang sedikit buruk, apakah eh, itu bisa ibaratnya dimaafkan ketika sudah melaksanakan perbuatan baik setelah melakukan keburukan sebelumnya, itu misalnya bolos pelajaran, tapi kemudian hari si anak tersebut melakukan misalnya membaca Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu, seperti itu Ibu. Gimana solusinya Ibu? Mungkin syafaat ya Pak Khalil ya. Nah, betul itu. oh ya, baik. Bapak Pak Holil, terdengar ke suara saya? Ini hujan deras, Terdengar Ibu, terdengar. terdengar ya? Karena suara Bapak itu sayup-sayup. Baik Pak, untuk untuk nilai ya, nilai kan dikumpulkan oleh guru PAI dan guru PKN ya. Kalau K13 itu yang seperti itu, bukan berasal dari BP ya. Nah, kemudian nantinya direkap. Nah, lalu apakah ada jika anak memiliki nilai kurang, itu bisa ditambal istilahnya ya, atau dimaafkan lah dengan memberikan penugasan yang lain ya. Itu sepertinya teknik ya Bapak Ibu, teknik dari sekolah masing-masing bagaimana memberikan nilai sikap pada siswa-siswinya ya, untuk memberikan predikat sikap pada siswa-siswinya. Tentunya treatment itu penting ya. Jadi kita mengharapkan anak itu berubah dulu gitu, sebelum kita memberikan nilai akhir. Nah, makanya ada bukan remedial sikap namanya, tetapi pembentukan karakter baik ya, di mana nilai awal yang kita dapatkan nilai yang kita dapatkan belum memuaskan, maka diberikan treatment khusus, treatment baik. Oleh karena itu kalau di kegiatan sekolah penggerak atau di sekolah negeri ya, itu sudah umum ya Bapak Ibu, walaupun pandemi masih membicarakan tentang karakter sikap anak itu 2 bulan sekali ya. Bagaimana di room sering masuk atau tidak, bagaimana di di absen Google Classroom masih hadir atau tidak ya. Nah, dibahas setiap 2 bulan sekali atau setiap bulannya. Nah, sebelum dia masuk pada nilai sikap yang terakhir banget gitu ya. Jadi diperbaiki dulu dari awal. Jadi kekurangannya sikapnya itu kita ketahui dulu dari awal ya. Ketika dilaksanakan treatment, misalnya panggilan pertama, panggilan kedua, kemudian kita komunikasi dengan orang tua ya, ternyata tidak ada perubahan, berarti kan di situ ada evaluasi sebelum masuk. Nah, PTS aja kan sudah bagian dari evaluasi ya. Jadi PTS itu tidak hanya PTS kognitif ya, tidak PTS ngumpulin nilai aja, tetapi juga mengumpulkan sikap siswa, replikanya bagaimana kan gitu ya, yang sering hadir di room, yang tugasnya masuk, yang tugasnya tidak masuk ya. Nah, itu kan juga direkap dulu ya, melakukan pemanggilan. Jadi sebelum di akhir itu ada treatment dulu, rangkaian treatment sebelum sampai pada judgement ya, terakhir dari nilai siswa ya. Nah, inilah peran BP di situ ya. Kalau guru PAI sama guru PKN ya boleh lah ya, selama menyanggupi ya, karena nanti bermuara ke sana ya.
Tapi jangan juga nanti nilai sikap, kadang saya sedih ya. Nilai sikap itu dipukul rata ya. B semua. Nah, itu yang aneh. Kenapa? Jadi siswa-siswi Bapak Ibu itu di kelas nggak ada yang bagus. Aneh, nggak ada yang A gitu ya. Pasti ada anak yang pintar, pasti ada anak yang soleh, pasti ada anak yang baik, pekertinya baik, santun dan sebagainya. Beri predikat A, apresiasikan ya, jangan disamaratakan ya. Demikian juga dengan nilai yang kurang, yang C ya, itu kita harus berprasangka baik, anak itu akan berubah ya. Nah, oleh karena itu di awal kita persiapkan dulu, jika memang ada kendala kan kita bicarakan pada orang tua dan bicarakan juga dengan guru yang bersangkutan. Diberikan treatment agar ada perubahan dari tingkah lakunya. Dan itu disampaikan pada anak, kamu diminta seperti ini karena kamu kurang loh di ini. Kemudian kita tambah ya perkembangan kamu biar kamu tambah bagus. Kamu mau nggak bagus berkembang dan sebagainya ya. Jadi diketahui juga oleh anak mengapa dia harus melakukan tahapan ini dan ini gitu, seperti itu. Jawaban saya mungkin kurang memuaskan ya, karena saya yakin teman-teman itu lebih lihai, lebih pandai mensiasatinya, memanagenya di sekolah masing-masing. Mungkin ada tanggapan ya dari teman yang lain. Bu Titin, Bu Endang, mungkin masukannya berbagi saja, silahkan. Ya, baik, kita lihat saja RPP kolaboratif ya. Ini RPP. Ini RPP-nya SMP Bahasa Indonesia, mengidentifikasi struktur teks prosedur, konten bacaan IPA tentang tata surya dan bacaan IPS tentang interaksi manusia dan ruang ya. Ini misalnya 1 JP atau 2 JP lah ya. Nah, tujuan pembelajaran di jentrengkeun kalau bahasa Sunda dijelaskan ya di tujuan itu. Melalui kolaborasi mapel IPA, IPS dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery-nya modelnya kan apa aja, yang penting kan dia punya sintaknya kolaborasi ya, bagian sintaknya. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dan menentukan simpul teks prosedur tentang cara membuat sesuatu.